Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Harus. Nah, sebelumnya saya akan perkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Sabrianus Cecep. NIM 24031-283, Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya akan membahas memahami struktur sel saraf. Nah, ini pertemuan kuliah yang keempat. Nah, next. Apa itu struktur sel saraf? Nah, sel saraf atau neuron adalah unit dasar dari sistem saraf yang berfungsi untuk mengantarkan impuls listrik dan kimia di dalam tubuh. Nah, memahami struktur sel saraf sangat penting untuk mengetahui bagaimana sistem saraf beroperasi. Nah, fungsi sel saraf mengantarkan sinyal listrik. Neuron berfungsi untuk mengantarkan impuls listrik yang dikenal sebagai potensi aksi. Nah, proses ini memungkinkan informasi berpindah dari satu bagian tubuh ke bagian lainnya, baik itu berupa stimulasi fisik maupun kimia. Nah, yang kedua, integrasi informasi. Neuron mengintegrasikan berbagai sinyal yang diterimanya melalui dendrit dan memproses informasi tersebut untuk menghasilkan respons yang sesuai berdasarkan kondisi saat ini. Yang ketiga, mengendalikan gerakan. Neuron motorik mengirimkan impuls dari sistem saraf pusat ke otot sehingga memungkinkan kita untuk bergerak. Nah, yang keempat, ciri-ciri makhluk hidup melalui interaksi antar neuron. Informasi dapat disimpan dalam memori jangka pendek dan panjang. Yang kelima, komunikasi antar neuron. Nah, neuron dapat berkomunikasi satu sama lain melalui sinapsis, di mana neuron transmitter dilepas untuk mengantar sinyal ke neuron berikutnya atau sel-sel tubuh lainnya. Ini jenis-jenis sel saraf. Yang pertama, sel saraf sensorik atau sensorik afferent. Yang kedua, sel saraf motorik motor efferent. Yang ketiga, sel saraf interneuron penghubung intermedia asosiasi. Yang pertama, sel saraf sensorik atau efferent. Fungsinya mengantarkan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat seperti otak, encephalon, dan sumsum tulang belakang, medula spinalis. Deskripsinya adalah ujung akson dari saraf sensorik berhubungan dengan saraf asosiasi atau intermediate. Nah, yang kedua, sel saraf motorik. Fungsinya mengirim impuls dari sistem saraf pusat ke otot atau kelenjar, menyebabkan kontraksi otot atau sekresi kelenjar. Nah, badan sel saraf motor berada di sistem saraf pusat. Nah, yang ketiga, sel saraf interneuron penghubung intermedia atau asosiasi. Nah, fungsinya menghubung neuron ke neuron lain dalam wilayah otak atau sumsum tulang belakang yang sama, serta mengintegralkan informasi dari neuron sensorik dan neuron motorik. Deskripsinya, sel ini dapat ditemukan di dalam sistem saraf pusat dan berfungsi menghubungkan sel saraf motorik dengan sel saraf sensorik atau berhubungan dengan sel saraf lainnya di dalam sistem saraf pusat. Nah, peran solat.
mengingatkan sirkulasi darah, gerakan dalam sholat seperti rukun dan sujud, meningkatkan aliran darah ke organ vital termasuk otak. Posisi sujud yang membuat kepala lebih rendah dari jantung membantu meningkatkan suplai darah ke otak yang penting untuk fungsi kognitif dan mencegah penyakit seperti stroke. Nah, mengurangi stres dan kecemasan. Sholat yang dilakukan dengan khusyuk dapat menurunkan kadar hormon stres, kortisol. Nah, melunturkan otot dan sendi. Rangkaian gerakan sholat melibatkan hampir semua otot tubuh membantu menjaga kelunturan otot dan sendi. Dampak positif pada kesehatan mental. Bacaan ayat-ayat Al-Quran dan doa selama sholat memberikan ketenangan, dapat mengurangi gejala kecemasan dan depresi, meningkatkan fokus dan konsentrasi. Sholat yang dilakukan dengan penuh perhatian dapat bacaan dan gerakan dalam sholat melatih otak untuk tetap terjaga dan fokus. Meningkatkan fokus dan konsentrasi. Sholat yang dilakukan dengan penuh perhatian dapat meningkatkan kemampuan fokus dan konsentrasi. Next. Peran zikir mengaktifkan sel saraf. Dapat mengaktifkan otak untuk berpikir, memperkuat ikatan antara sel saraf sehingga memaksimal fungsi otak. Nah, menurunkan stres. Praktik zikir berfungsi sebagai penghambat reseptor beta dalam sistem saraf simpatik. Meningkatkan kesehatan saraf. Nah, zikir yang dilakukan secara rutin dapat berkontribusi pada penyembuhan jaringan saraf yang rusak serta meningkatkan ketenangan dan kestabilan saraf. Dampak spiritual dan emosional. Mengingat Allah melalui zikir memberikan ketenangan hati dan jiwa yang berkontribusi pada kesejahteraan mental secara keseluruhan. Next. Nah, kesimpulan, sholat dan zikir bukan hanya praktik spiritual, tetapi juga memiliki manfaat kesehatan yang signifikan bagi sistem saraf keduanya. Berkontribusi pada peningkatan kesehatan fisik, pengurangan stres, serta peningkatan keseimbangan emosional dan mental. Nah, melalui praktik ini, individu dapat mencapai kondisi kesehatan yang lebih baik secara holistik dan secara sehat. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf atas perhatian teman-teman. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Adil, Katalino, Pacuramin, Kak Saruga, Bas Saingat, Kak Jubata. Harus. Terima kasih.